Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku peserta Sematren Ramadan 1442 Hijriah, Bapak ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan nikmat sehat, diberikan keimanan, sehingga kita dapat sukses menyelesaikan ibadah saum kita sampai akhir Ramadan ini. Semoga kita juga diberikan kekuatan atau semangat untuk melaksanakan setiap ibadah-ibadah yang dianjurkan atau disunahkan selama bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini setiap amalan itu nilainya 700 kali lipat dibanding amalan tersebut dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Jadi sangat luar biasa sekali ya pahalanya. Jadi jangan sampai waktu kita itu sedikit pun tersia-siakan, tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pesan Sematren Ramadan 1442 Hijriah mengenai Islam rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, seperti halnya yang dijanjikan Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu janji Allah bahwa Islam itu adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang, kasih yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya. Nah, Islam itu pertama kali diturunkan di wilayah Arab sana. Allah mengutus Rasulullah SAW kepada bangsa Arab yang saat itu sedang berada dalam keadaan jahiliyah. Ternyata dengan datangnya Islam, maka perubahan-perubahan terjadi luar biasa di sana itu, baik di dalam ranah pribadi maupun di dalam ranah bangsa Arab atau negara di sana. Di dalam skup pribadi itu kita tahu dengan adanya Islam, maka banyak pribadi-pribadi yang berubah di sana. Contoh halnya kita tahu yang namanya sahabat Umar itu adalah sahabat yang dikenal sebagai seorang yang garang, atau kalau sekarang itu adalah sosok preman ya. Tapi dengan mengenal cahaya Islam, maka dia berubah 180 derajat menjadi seorang yang penyayang, lemah lembut. Dan kadang dalam kesendiriannya itu dia sampai menangis. Kenapa? Karena dia kadang ingat masa-masa zaman dia belum mengenal Islam, bagaimana dia melakukan kemaksiatan ya, bagaimana dia telah membunuh anaknya yang dia cintai, seorang perempuan, mengubur hidup-hidup. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi dia. Kemudian juga kita mengenal sosok Utsman, sosok seorang yang kaya raya. Kalau biasanya orang kaya itu kan makin kaya makin pedih, biasanya seperti itu. Tapi dengan mengenal Islam, justru sosok Utsman itu menjadi seorang yang sangat dermawan. Seringkali beliau menginfakkan hartanya yang fantastis luar biasa untuk kepentingan umat, untuk kepentingan perang Rasulullah saat itu. Karena setelah mengenal Islam, dia menjadikan hartanya itu sebagai bukan tumpuan utama, tetapi tumpuan utamanya itu adalah Islam. Maka yang dia cari adalah keridhaan Allah. Maka terlebarlah dia untuk mengeluarkan hartanya demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengenal sosok Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang dari kecil itu di bawah didikan Rasulullah. Dengan Islam, maka Ali bin Abi Thalib itu tumbuh menjadi sosok yang sangat cerdas, yang sangat soleh, dan menjadi sosok yang sangat pemberani. Ya, saking cerdasnya katanya Ali ini orang nomor 2 kecerdasannya setelah Rasulullah SAW. Kemudian juga kita mengenal Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu adalah sahabat yang sangat terkenal kejujurannya, sangat terkenal dengan kebijakan. Selain mempunyai dasar, dia itu seorang yang jujur. Dia juga dengan polesan Islam. Setelah mengenal Islam, maka kepribadian jujurnya semakin mengakar. Pribadi yang bijaksananya itu semakin mengakar. Sehingga ketika Rasulullah meninggal, maka semua sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Di sisi lain juga dengan datangnya Islam ternyata mengubah paradigma atau pandangan bangsa Arab terhadap wanita. Yang semula bangsa Arab itu memandang bahwa wanita itu adalah sebagai pemuas hawa nafsu laki-laki, sebagai tempat menghiburnya laki-laki. Bahkan karena sangat rendahnya derajat perempuan, maka seorang pejabat yang memiliki anak perempuan itu merasa malu. Seperti hanya tadi sahabat Umar ketika zaman jahiliyah. Nah, tapi dengan datangnya cahaya Islam, maka Allah mengangkat derajat wanita menjadi derajat yang sangat mulia. Bagaimana Allah mengangkat derajat seorang wanita itu seolah-olah di dalam surga itu seolah-olah ada di telapak kakinya seorang ibu. Artinya ibu itu, seorang wanita itu sangat luar biasa sekali. Bahkan katanya ketika kita mau berbakti kepada orang tua kita, maka pilihannya itu adalah ibu dulu. Bahkan yang kedua pun pilihannya adalah ibu, yang ketiga pun ibu, baru yang keempatnya adalah pilihannya adalah jatuh kepada ayah. Jadi luar biasa sekali Islam memposisikan seorang wanita. Lalu di dalam suku bangsa Arab atau negara, maka yang bangsa Arab tadinya adalah seorang atas dikenal sebagai bangsa yang jahiliyah, maka dengan datangnya cahaya Islam, maka bangsa Arab berubah menjadi maju dan luar biasa. Bahkan lewat cahaya Islam, bangsa Arab di akhir kekuasaannya itu mampu mengontrol atau menguasai 2/3 dari penduduk dunia, bangsa di dunia. Luar biasa sekali. Padahal ketika zaman jahiliyah yang namanya bangsa Arab itu dikenal sebagai yang senang bertikai antara suku. Ya. Senang perang saudara. Selain itu bangsa Arab itu dikenal sebagai yang senang bermaksiat. Yang senang melakukan kekufuran atau menyembah berhala atau menyekutukan Tuhan saat itu. Tapi dengan datangnya cahaya Islam, maka semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Bagaimana dimulai di Madinah. Dengan datangnya Rasulullah ke Madinah, dengan datangnya Islam ke Madinah, maka pertikaian antara suku yang ada di sana itu dapat terselesaikan. Pertikaian antara suku Aus dan suku Khuzraj yang saat itu tidak pernah selesai, maka oleh Islam itu dapat diselesaikan, dapat didamaikan, sampai akhirnya mereka itu menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka dengan Islam sebagai pengatur hidup mereka. Bahkan di Madinah, Rasulullah mampu mengontrol suku-suku Yahudi yang sebagai biang atau sumber dari kekacauan para suku tersebut, yang suka mengadu domba, mampu dikontrol
sehingga kondusiflah Madinah itu menjadi sebuah daulah pertama, daulah Islam pertama yang Rasulullah dirikan. Dari Madinah itulah kekuasaan bangsa Arab dimulai. Ya, suku-suku disatukan, termasuk Mekah itu ditaklukkan oleh Madinah, oleh daulah Madinah, oleh Rasulullah. Sehingga kaum Quraisy banyak yang masuk Islam dan maju bersama Rasulullah. Terus berkembang sampai akhirnya 2/3 dunia melalui Islam, bangsa Arab menguasai. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi kuncinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan bangsa Arab saat itu kepada aturan Islam. Sebagaimana janji Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlal qura'a amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'ahjanahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, rahmat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan. Jadi kunci turunnya rahmat atau berkah itu adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketundukan kepada syariat Islam yang termaktub di dalam Al-Quran. Islam itu mampu mengontrol atau menjadi pelindung manusia sehingga umat manusia mendapatkan rahmat itu karena Islam itu mampu melindungi 5. Yang pertama itu mampu melindungi akal. Kita tahu yang namanya minuman keras, alkohol, kemudian narkoba itu adalah sesuatu yang merusak akal. Yang namanya minuman keras itu adalah ibu dari kemaksiatan. Ketika seseorang itu sudah rusak akalnya oleh alkohol, maka dia mampu melakukan kejahatan apapun. Ya, kejahatan yang luar biasa selain daripada mabuk tersebut. Nah, Islam itu sangat mengharamkan yang namanya alkohol, ya, mabuk-mabukan sangat diharamkan. Maka Islam itu mampu mengontrol akal. Yang kedua, mampu mengontrol jiwa. Islam itu sangat menghargai nyawa manusia. Bahkan Allah tidak mengizinkan satu orang pun terbunuh dengan alasan yang bukan karena Allah. Kenapa? Karena nyawa manusia itu sangat berharga dibanding dunia dan seisinya. Melalui Islam maka hukuman itu sangat tegas. Ya. Ketika ada seseorang yang membunuh, maka hukumannya itu sangat tegas kepada orang tersebut sehingga orang tersebut atau orang lain akan mengalami jerat. Ya, ketika ada seseorang yang dihukum, maka yang lainnya itu akan merasa takut, merasa ikut jerat dan tidak akan berani melakukan pembunuhan seperti hal yang dilakukan oleh orang yang mendapat hukuman tersebut. Yang ketiga, Islam itu melindungi harta, ya, harta pribadi ataupun harta negara. Kenapa? Karena Islam sangat jelas mengatur skup-skup harta pribadi, harta negara, harta bersama, sangat jelas. Ketika ada pelanggaran, maka hukumannya pun sangat tegas. Ketika seorang mencuri, maka hukumannya itu akan membuat efek jera bagi orang yang mencuri tersebut, sehingga orang lain akan ketakutan untuk melakukan pencurian hal yang sama seperti itu. Sekarang apa yang terjadi ketika hukum Islam atau tidak diterapkan? Maka apa yang terjadi? Ya, orang mencuri dihukum, keluar jadi berani mencuri yang lebih besar lagi. Pencuri ayam bisa berubah menjadi pencuri kambing. Kenapa? Karena tidak ada efek jera. Atau orang yang melakukan maksiat ketika dihukum keluar masih tetap berani melakukan kemaksiatan tersebut karena hukumnya tidak memberikan efek jera. Yang
Empat, itu mampu melindungi agama. Ya, kita tahu ya, sekarang itu banyak terjadi pelecehan-pelecehan terhadap tokoh agama. Bahkan Rasulullah pun ada yang melecehkan. Itu bagaimana? Nah, itu karena tidak ada hukuman yang tegas bagi para pelaku pelecehan tersebut. Sehingga agama sekarang menjadi sumber olok-olokan orang. Dengan adanya Islam, maka tokoh agama mau pendeta sekalipun itu akan dilindungi. Tokoh-tokoh agama pun akan dilindungi. Ya. Bukan hanya Islam, tokoh Islam yang dilindungi. Kemudian yang kelima adalah melindungi keturunan. Kita tahu yang namanya perzinahan itu merajalela saat ini. Orang yang namanya hamil di luar nikah itu sudah banyak sekali ditemukan. Kenapa? Karena tadi Islam tidak hadir di sana. Hukuman bagi orang pelaku perzinahan itu tidak memberikan efek jerah, sehingga orang-orang tidak takut untuk melakukan perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku, jadi kuncinya adalah ketika kita ingin mendapatkan rahmat, ketika kita ingin mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada lain caranya adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti setiap ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita itu selalu senantiasa sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan syariat Islam. Karena semua itu akan mengundang atau menghadirkan rahmat bagi kita, termasuk negara kita atau bangsa kita. Ketika ingin mendapatkan rahmat Allah, maka bertakwalah bangsa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang ingin Bapak sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.